Pertanyaan pertama, apa sih kerjaan divisi Humas, hubungan. Hai semua, kenalin aku Berliana Agesti. Aku Reva Renaldi. Kami dari divisi Humas, Hubungan Masyarakat. Oke, pertanyaan pertama, apa sih kerjaan divisi Humas HMIK? Kalau kerjaan itu sama sih dengan tugas humas-humas pada umumnya. Cuman kalau di HMIK ini terutama tugas humas itu lebih untuk gimana HMIK itu bisa menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan pihak internal ataupun eksternal. Kalau misalnya internal itu kan kami kayak menghubungi berbagai undangan di internal, ada dosen, senior, ataupun mahasiswa-mahasiswa aktif itu tugasnya adalah dari humas sendiri untuk menghubungi misalnya informasi atau ada event-event ataupun berbagai informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa aktif gitu. Mungkin selebihnya juga ada yang lain sih tugasnya apa aja, Rif? Oh iya, ada beberapa tugas lagi mungkin seperti umum juga, kayak misalnya Humas ini bertanggung jawab untuk menjaga branding dari HMIK itu sendiri kepada pihak luar, serta juga berfungsi untuk menjembatani antara HMIK dengan organisasi lain, terutama dengan hima-hima dan jurusan lain, dan juga dengan organisasi yang berhubungan dengan kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh HMIK itu sendiri. Bisakah kalian berdua sebutkan dan jelaskan apa aja proker atau program kerja yang dihandle oleh Humas HMIK Divisi Unan dalam 1 tahun kepengurusannya? Oke, untuk secara umumnya proker dari Humas itu sendiri ada 2 ya, yaitu dari eksternal maupun internal. Dari internal itu sendiri ada beberapa proker yang salah satunya itu seperti misalnya rapat keluarga. Di rapat keluarga ini kita akan membahas terkait dengan program-program kerja dan juga mempertemukan keluarga komunikasi untuk membahas aktivitas ataupun kegiatan yang akan dilakukan di HMIK itu sendiri. Lalu juga ada Magicom ini sendiri sudah di-launching beberapa minggu kebelakangan ini, yaitu terkait dengan informasi seputar alumni dan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya ada dari eksternal akan dijelaskan oleh Kak Bibin. Nah, tadi kan mungkin Arif menjelaskan kalau tugas humas itu emang yang berhubungan dengan internal dan eksternal. Tadi udah jelasin sama Arif ada internal. Kalau eksternal itu kebetulan kita lebih banyak ya Arif, untuk menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak agar HMIK itu ya balik lagi tadi tugas humas itu untuk membranding kita, jadi biar dikenal sama orang banyak. Pertama itu kita ada komental itu tuh sesuatu yang kita lakukan untuk mengadakan kunjungan dengan beberapa hima, baik itu hima komunikasi yang ada di Indonesia ataupun FISIP yang ada di Universitas Andalas itu sendiri, karena kan kita harus jalan dulu nih yang dari dalamnya. Terus kita juga kemarin yang baru kita adain itu ada HMIK Peduli. Ya, benar. HMIK Peduli itu kita biar kita dikenal sama masyarakat juga dan bentuk kepedulian kita bagi masyarakat. Kayak pertama kita udah ngadain HMIK berbagi takjil. Berbagi takjil pas bulan puasa, itu tuh kita ngasih ke beberapa masyarakat tentang beberapa hal-hal yang kita udah persiapkan ya, ada nasi kotak atau takjilan lainnya. Terus juga ada kita bantu gempa Pasaman, waktu itu kita juga galang donasi buat buat masyarakat yang membutuhkan gitu. Dan juga kita ada ada workshop kehumasan yang nanti bisa diikuti oleh banyak orang seputar kehumasan gitu. Paling itu aja sih tentang internal dan eksternal. Skill apa sih dibutuhin dan akan berkembang kalau kita masuk ke divisi Humas HMIK? Apa aja tuh? Boleh dijelasin tolong Kak? Oke, dari dulu ya. Oke. Mungkin untuk skill yang diperlukan dalam Humas itu sendiri ya seperti pada umumnya ya, itu skill komunikasi yang baik. Maksudnya itu adalah ketika kita memiliki etika cara komunikasi yang persuasif dan lain sebagainya. Karena memang Humas ini kan bertujuan untuk menghubungkan organisasi dengan pihak internal maupun eksternal. Jadi tentu kita harus memiliki skill komunikasi yang baik agar dalam penyampaian hal yang ingin kita sampaikan itu sendiri bisa diterima dengan baik oleh orang lain juga. Kemudian juga untuk skill lainnya mungkin ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi, seperti misalnya dalam suatu organisasi kan harus ada kekompakan, loyalitas dan segala macamnya. Jadi mungkin hal itu perlu dikembangin di organisasi itu sendiri. Masih soft skill yang dasar-dasar. Ya, secara umum itu dasar. Kalau menurut aku, mungkin rata-rata teman-teman itu pada takut masuk humas, pada takut misalnya public speakingnya mungkin kurang lancar atau kurang berani tampil di depan umum. Cuma kan kalau dari aku kan kita di HMIK ini nggak cuma buat meningkatkan, tapi kita juga buat belajar gitu ya. Mungkin bisa teman-teman yang dulunya takut buat public speaking, emang di HMIK ini kita bisa belajar gitu. Karena juga kebetulan aku humas tahun lalu yang dulunya emang aku nggak jago public speaking, nggak berani tampil di depan umum. Tapi karena aku sering belajar sama kakak-kakak dulunya yang di humas,
juga diajarin nih, Berlin bisa nih kayaknya buat public speaking gini-gini. Akhirnya aku belajar kayaknya juga bisa lah, jago, nggak jago-jago amat tapi bisa lah ya. Jadi mungkin teman-teman gak usah takut juga sih masuk humas, karena kita bersama-sama belajar ya. Proses belajar. Cuman paling penting di humas tuh fast response sih. Karena kan kita buat ngehubungin, ngasih informasi. Karena ada info-info yang kebetulan mendadak dikasih, kita harus fast response. Ya, dalam waktu tertentu harus disampaikan. Iya, 24 jam nggak dong, kita tidur. Iya. Ada saat istirahat ya. Iya. Jelasin dong suka duka menjadi humas di HM. Oke, dulu kan? Kamu lah, nanti kamu nyontek jawaban aku. Oke, untuk sukanya sendiri ya, kalau misalnya di humas itu pastinya kayak kita kan banyak kegiatan, banyak agenda dan segala macamnya, terutama menghubungi senior ataupun angkatan lain gitu kan. Jadi pasti kayak dalam kegiatan itu kita banyak berinteraksi sama orang, banyak kegiatan, dan juga terkadang dalam kegiatan itu banyak euforia baru atau pengalaman baru yang bisa didapetin. Jadi kayak menambah pengalaman juga lah dalam organisasi kita itu sendiri, dan itu menjadi buah manis buat dapat pembelajaran baru. Kalau misalnya duka ya mungkin ini secara umum juga dialami sama orang lain ya, kayak misalnya ada beberapa ketika kita menghubungi dosen ataupun senior dan segala macam itu, terkadang ya kurang mendapatkan respon yang baik ataupun di ghosting atau tidak mendapatkan respon sama sekali. Tapi it's okay, karena memang ya terkadang kita tidak bisa memaksakan kondisi kan. Jadi menurut Arif, kalau misalnya dari duka itu sendiri bisa dapat pelajaran bahwa kita harus lebih sabar lagi untuk bisa membranding HM Humas itu sendiri, dan juga bagaimana kita bisa menjalankan tupoksi kita dengan baik gitu. Itu ya sih. Lebih gimana? Aku suka dulu ya. Ya, suka dulu. Kalau sukanya itu ya sama sih sama Arif tadi, karena kan Humas di HMIK ini tugasnya karena tadi balik lagi ngubungin. Jadi kita emang banyak nambah relasi sih, kenalan. Misalnya tadi kita sempat cerita-cerita ya, misalnya kita habis ngubungin senior, ternyata setelah kita ngubungin itu kita bisa lihat story WhatsApp-nya, berarti kita di save nomornya, kita merasa ada kedekatan gitu. Dan aku juga dapat maksudnya relasi ini berguna juga untuk kedepannya, kayak karena aku pernah ngubungin abang ini atau kakak ini nih, kalau tahu kedepannya aku ada tugas yang bisa minta tolong sama kakak abang ini, mungkin bisa ada tugas webinar atau tugas informasi-informasi yang kita butuhkan, ternyata pekerjaan kakak abang itu gitu loh. Jadi aku bisa minta tolong mereka buat Kak, bahkan ada gini loh, jadi nambah relasi dan berguna juga buat kedepannya. Mungkin teman-teman nanti yang misalnya mau magang di sini nih, ternyata kita udah kenal nih sama kakak abang itu, jadi kita bisa nih ada relasinya lah gitu. Kalau untuk dukanya sama sih, kayak ya kita kan hubungin ya kayak slow respon gitu, kayak nggak dibalas, tapi ya udah mungkin karena kadang senior itu nggak ngebalas ataupun dosen nggak balas itu mungkin udah baca, cuman kan ada beberapa orang yang nggak selalu emang balas ya, biasanya cuma jawab doang gitu aja sih. Paling lebih ke slow responnya, cuman juga di grup sih, di grup kayak angkatan, grup mahasiswa lainnya, kayak Humas nih kenapa sering banget nih muncul di sana gitu kan, sedangkan kayak kalau terlihatnya itu kayak ini Humas lagi yang muncul, Humas lagi, teman-teman yang lain nggak ngerespon kadang. Tapi ya itu sih dukanya, kayak kadang kita tuh bikin strategi kayak nanti aku mau ngomong di sini tolong direspon ya, pasti pernah kan gitu kan. Nah juga cuman biasanya kalau ada acara-acara gitu, kalau sesuatu partisipannya itu rame, pasti kayak oh Humasnya berhasil nih, pasti rata-rata gitu. Cuman bukan berarti juga ketika partisipannya itu sepi, Humas juga yang misalnya itu belum tentu, karena kan nggak bisa juga kita memaksakan partisipan yang hadir. Mungkin Humas itu sudah menjalankan tugasnya, namun cuman kan kita nggak bisa memaksa orang buat hadir kadang. Itu sih. Gimana pendapat Narsum terkait stereotype kalau Humas itu disebut divisi cewek? Gimana tuh? Beda ya, Pak ya. Kalau dibilang stereotipnya divisi cewek, kayaknya salah deh. Itu buktinya ada cowok di sini. Iya ya. Ya kan? Ada berapa, Kak? Ada 2. Dari 10 ada 2. Yang penting ada cowoknya gitu. Cuman emang menurut aku itu salah, karena baru 2 tahun terakhir ini divisi Humas HMIK itu yang banyaknya itu cewek, tapi sebelumnya itu malah kok orangnya cowok, banyakan cowok. Mungkin yang sekarang ini lebih ke minat orang sih, mungkin rata-rata cowok enggak. Karena itu balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau Arif kenapa masuk Humas? Enggak karena ada divisi ceweknya kan? Enggak, karena pengen karena gitu. ada passion, mau belajar gitu. Ini tergantung orang juga sih. Gimana pendapat KB dan Arif setelah beberapa pekerjaan Humas itu dipindahin ke divisi lain yaitu Infocom? Apakah merasa terbantu ataukah ada pendapat lain? Gimana Kak? Kalau Arif kayak susah jawab ya, karena kan yang ngerasain perpindahan Infocom ini aku, karena dulunya aku juga Humas gitu. Kalau Arif kan baru Humasnya tahun ini, jadi nggak ngerasain tuh yang
tugas-tugas dipegang sama Infocom gitu. Kalau menurut aku sendiri ya sangat tertolong ya. Kayak dulunya, kalau tahun dulu kan kebetulan aku megang beberapa tugas-tugas yang sekarang di Infocom kayak foto kepengurusan, apalagi yang berhubungan dengan sosial media lah, itu tuh dulu aku megang juga. Itu lumayan ya, balik lagi ya lumayan keteter ya, karena kan kita juga ngomongin eksternal internal, kita juga nge-handle sosial media, kita juga harus bikin konten yang kayak gitu. Kalau dari aku sendiri yang udah ngerasain itu emang sangat tertolong sih dengan adanya Infocom ini, karena ya Mas tinggal hubungan eksternal internal aja sih yang perlu dijalanin gitu. Jadi yang sosial media semuanya udah balik ke Infocom. Oke, tapi apresiasi untuk Humas tahun kemarin karena fit IG keren walaupun kerjanya. Humas yang berhasil dan sukses itu yang gimana sih menurut Narsu? Ini cakupannya Humas MIK berarti ya? Iya. Atau Humas organisasi lah. Iya. Gimana nih? Oke, mungkin untuk standarisasi kesuksesan dari Humas itu sendiri mungkin ya ketika Humas ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, mungkin misalnya kayak Humas sudah berhasil menjalin hubungan dengan organisasi lain atau pihak eksternal, menjalin banyak hubungan dengan Humas ataupun misalnya kayak perkumpulan dari mahasiswa lain misalnya. Jadi ketika udah bisa menjalin relasi tersebut, bisa saja Humas ini jadi bisa lebih dikenal oleh banyak orang, brandingnya jadi lebih bagus. Dan dalam melaksanakan kegiatan atau agenda-agenda di Humas sendiri, di organisasi AMIKA ini sendiri biasanya kan membutuhkan banyak pihak loh gitu. Jadi menurut Arif kalau misalnya udah berhasil menjalin relasi itu sendiri, akhirnya nanti bisa jadi standarisasi bahwa Humas berhasil membangun citra yang baik. Kalau Kak Be gimana? Kalau dari aku berhasil atau tidaknya itu ya balik sama Arif tadi, benar sih. Humas organisasi terutama di AMIKA itu kan yang paling penting itu kan berhasil membangun relasi dengan eksternal dan internal kita ya. Berarti kayak kalau misalnya kita berhasil mengenalkan HMIK itu sendiri ke banyak orang, itu juga kita bisa dikatakan berhasil. Cuman balik lagi, jangan cuma untuk ke luarnya aja, tapi dari Humasnya enggak gitu. Jadi berhasilnya juga di Humasnya kita juga dapat pembelajaran. Teman-teman anggota Humas juga berhasil membangun skill mereka, juga berhasil belajar public speaking mereka jadi lebih baik atau nambah relasi mereka. Jadi dari kitanya juga berhasil, jadi tugas-tugas kita pasti juga insya Allah bakal berhasil gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang takut gitu masuk Humas HMIK juga nggak perlu takut menurut aku, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh di HMIK ini. Nggak perlu takut kayak nantinya gimana-gimana, karena masih ada kakak-kakak atau abang-abangnya yang bakal ngajarin nanti, karena kita bakal dibimbing. Dan tugas-tugas HMIK terutama dari Humas itu nanti juga dituangkan dari proker-proker yang ada gitu. Jadi kayak branding tadi kita ada rental, kita ada komik. Jadi jangan takut kita gimana nih tugasnya, kita berhasil nggak gitu, karena nanti kita dari proker, dari berjalannya waktu itu kita pasti insya Allah bakal sama-sama bertumbuh. Itu sih menurut aku. Oke, mantap. Oke Arif, kita masuk ke game session. Peraturannya simple. Nanti kami akan ngasih pertanyaan ke Arif. Arif tinggal jawab itu pernah atau tidak pernah. Kalau pernah nanti jelasin gimana kronologinya. Oke Arif, pertanyaan pertama. Sebagai seorang Humas tentu Arif akan banyak ngehubungin angkatan-angkatan atas gitu ya. Nah ini untuk angkatan atas yang perempuan, apakah pernah ada kejadian di mana angkatan atas yang perempuan tersebut memberikan feedback di luar event atau di luar pembicaraan kalian yang sifatnya tuh ngedeketin atau PDKT gitu kan? Apa tuh, Rif? Never. Iya, kasihan sih sebenarnya. Sangat bohong sekali ya guys. Sejujurnya ya. Kak BB tidak pernah tuh, tidak dapat Enggak, dipercaya. jujur ya, apa aku lupa sumpah. Seingat aku nggak pernah. Karena kan kalau di chat tuh mungkin, kalau di chat sih enggak ya. Setelah di chat tuh enggak sih. Kalau maksudnya setelah aku mengundang hal sesuatu misalnya rapat keluarga atau hal lainnya terus dideketin, itu nggak pernah. Pernah nggak Arif setelah menghubungi angkatan-angkatan atas itu atau angkatan bawah ngerasa ini untuk yang perempuan ya, sebagai karena Arif laki-laki ngerasa ngelihat perempuan tuh ini oke juga lah gitu. Atau Arif punya kayak ketertarikan lah dari chat-chat tersebut? Pernah. Wow. Siapa tuh? Jelaskan dengan rinci dan detail. Mungkin Spill the tea. mungkin karena itu ya, misalnya kita ngehubungin seseorang yang
cukup berpengaruh misalnya di ikon dulu. Jadi kayak kagum itu kagum dalam konteksnya tuh wah dia bisa kayak gini, dia bisa mencapai ini gitu. Dan dia kayak hidupnya tuh kayak terlihat sangat perfect gitu, atau dia bisa jadi pedoman lah bagi orang-orang lain. Mungkin dalam konteks itu sih sebenarnya. Tapi pernah ini bukan suka ya, serius bukan suka. Jujur aja loh. Bukan suka, kayak kagum aja misalnya kayak berarti ini konteksnya ke abang atau kakak kan? Iya. Kayak keren banget nih senior ini, kayak udah bisa di sini, udah bisa di sana, kayak bisa ngelakuin ini. Jadi aku kayak kagum sih, nggak suka. Oh, sama kayak Arif tadi ya, lebih ke Kalau kagum seandainya gitu abangnya ya. suka ke kakak gimana? Ya belum tentu aku suka. Karena balas kagum ya. Keren. Ini sepertinya ada hati yang dijaga gitu dari jawaban. Nggak apa-apa. Pernah atau nggak pernah Arif nerobos lampu merah waktu bawa motor? Wah, Jujur aku nggak bisa nyetir apa-apa, jadi tidak pernah. Aku nggak bisa nyetir mobil, nggak bisa nyetir motor. Kalau lagi sama dia dibonceng Kalau ya? dibonceng aku pernah kayaknya bisa nih, kayak misalnya detik-detik terakhir mau hijau lagi atau mau merah lagi kan masih bisa tuh nerobos, ya udah terobos. Siapa tuh dalang yang bawa motor waktu itu? Pokoknya teman aku siapapun aku pernah sih dibonceng. Cluenya Kadif Danus. Ari. Pak polisi. Coba jelaskan Arif. Pernah nggak Kak Beb punya pengalaman unik lah waktu ngehubungi angkatan-angkatan lain? Ini pernah. pernah. Gimana tuh pengalaman unik yang Arif rasain? Kalau seingat aku ya, soalnya kan aku udah 2 tahun humas, jadi aku ada beberapa senior yang pernah aku hubungi, jadi aku lupa kadang ada yang udah apa enggak. Tapi aku seingat aku kayak aku tuh ngundang buat acaranya tuh sebenarnya 3 hari lagi gitu kan misalnya, tapi dibalas 2 minggu kemudian kayak udah apa lagi gitu, kayak baru balas misalnya ya nanti kakak datang ya, kayak acaranya udah lewat gitu kan. Itu aja sih. Kalau kontak ini ya mungkin chat personal ya, mungkin yang lebih intensnya. Mungkin karena di daftar keluarga komunikasi itu kan ada nomor-nomornya, cuman nggak ada dijelaskan kakak ini cewek atau cowok gitu. Nah, dalam beberapa kondisi sering kayak misalnya dalam nama-nama yang agak ambigu itu, nggak tahu cewek cowoknya, akhirnya panggil bang. Setelah chat beberapa waktu, udah lumayan akrab juga, udah beberapa kali chat, ternyata responnya cukup baik kakak tuh. Dia nggak ada kayak bilang saya panggil kakak aja ya soalnya saya cewek gitu, nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya setelah beberapa waktu chat dan juga lumayan akrab, dia bilang besok panggilnya kakak lagi ya, nggak apa-apa. Gitu. Kesalahan gender ya. Iya, karena memang nama itu agak ambigu. Kalau misalnya namanya memang beneran nama cewek yang udah kita tahu familiar gitu kan, pasti kita kayak halo kak. Misalnya Putri gitu ya? Iya benar. Maaf ya kak. Ya sorry itu kakak yang ada kayak gitu. Atau pernah nggak waktu di awal mungkin ngerasain gugup atau nervous itu waktu mau ngechat angkatan lain yang kayak belum kenal sama sekali? Pernah. Pernah. Jelaskan ya. Jadi kalau di awal-awal kan grogi ya, saya ngubungin senior yang baru dikenal, kayak nggak pernah ketemu sebelumnya kan, karena kan nggak semua senior ada di kampus gitu, jadi nggak pernah ketemu. Itu aku grogi. Jadi kan aku tuh punya grup yang isinya me and I gitu, jadi hanya diri aku sendiri. Jadi sampai di sana aku tulis dulu nih kata-kata yang mau aku kirim, bukan template ya, tapi kayak siapin agar kalimatnya tuh nggak salah gitu. Jadi itu sih dulu awal-awal iya. Atau tanyain ke teman, aku malah tanya ke teman, misalnya sedivisi nih dulunya, misalnya aku tanya, menurut kamu ini benar nggak sih, ada yang salah nggak sih? Jadi kan bantu koreksi juga ya. Kadang kan kita kalimat menurut kita benar, kadang orang kan juga bacanya ada agak beda ya, jadi gitu. Tapi kalau sekarang aku udah biasa aja sih, karena udah terlatih. Sudah pro. Insya Allah. Sudah Belajar dari pengalaman sih. lengkap gitu mas. Gugupnya itu ya agak segan gitu loh, kayak gimana ya, misalnya menghubungin cutting dari angkatan-angkatan terdahulu yang udah dia, misalnya kayak ada angkatan 08, 09 atau yang di atasnya lah, itu kan kita perlu sopan santun juga ya menghubunginya, soalnya kakak tuh udah banyak kerja, waktu udah ada kerja kan, jadi kita harus ngatur waktu dengan baik. Kalau misalnya ada perasaan nervous tuh karena misalnya kayak ada dalam beberapa kondisi nggak direspon ataupun di read aja, ada merasa ada yang salah nggak di kata-kata Arya gitu, atau misalnya kayak waktu Arya mencet itu nggak tepat atau gimana, atau mengganggu dia, atau terkesan terlalu mendesak untuk direspon gitu. Jadi itu kayak bikin jadi agak nervous sih, tapi sejalan dengan jalan waktu sekarang udah santai aja sih, soalnya ya kondisi orang pada beda kayak, jadi nggak bisa dipaksa juga buat dibales gitu. Oke, berarti intinya Arif takut salah ngomong, takut mengganggu. Iya benar, Lawan nah itu nggak bicara. nervous ya.
Nice. Kalau gitu itu pertanyaan terakhir. Thank you Arif. Iya. Thank you Kak Ben.